Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu lagi walaupun dalam kondisi yang memang belum bisa tatap muka secara langsung, tapi insyaallah semoga tidak mengurangi kekhidmatan dan juga kekhusyuan kita dalam membahas kajian ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang tafsir Al-Misbah dari Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai dengan ayat 191. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri, dan juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yakni tentang makna mufradat atau makna setiap kata dari Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai dengan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Walillah, dengan nama Allah, al-mulk, yaitu kerajaan, as-samawat, yaitu langit, wal ardi, yaitu bumi, wallahu, yaitu dengan nama Allah, kulli, yaitu bilangan atau tiap-tiap, syai'in, yang yaitu kata yang menyatakan benda atau hal yang lainnya, qadir, yaitu kemampuan atau kesanggupan, khaliq, yaitu penciptaan, akhtilafi, yaitu pergantian, al-lail, yaitu malam, an-nahari, yaitu siang, la ayati, yang terdapat pada tanda-tanda kebesaran Allah pada ayat-ayatnya, al-albab, yaitu berakal, yadhkurunallah, yaitu mengingat Allah, qiyama, yaitu berdiri, wa qu'udan, yaitu duduk, junubihim, yaitu berbaring, yatafakkaru, yaitu mereka memikirkan, ma, yang tidaklah, khalaqata, yaitu Allah menciptakan, batila, yaitu sia-sia, subhanaka, yaitu maha suci engkau Allah, mengesahkan Allah, fakina, yaitu lindungilah, azaba, yaitu azab, annar, yaitu neraka. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni tentang asbabun nuzul ataupun tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai dengan 190. As-Suyuti dalam kitabnya menyebutkan bahwa asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 190 dengan mengutip hadis riwayat At-Tabrani. At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi, lalu berkata kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian? Lalu orang-orang Yahudi itu menjawab, tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya. Kemudian orang-orang Quraisy tersebut mendatangi orang-orang Nasrani dan berkata, apa tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Isa kepada kalian? Lalu orang-orang Nasrani pun menjawab, dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan juga menghidupkan orang yang mati. Kemudian orang-orang Quraisy tersebut mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Safa dan Marwa menjadi emas untuk kami. Lalu Rasulullah SAW pun berdoa, maka turunlah firman Allah yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Menurut Ibnu Katsir
dalam tafsirnya mengatakan bahwa riwayat ini sulit dimengerti karena ayat ini merupakan ayat Madaniyah, yakni ayat yang turun di Madinah. Sedangkan permintaan mereka yaitu untuk mengubah Bukit Safa dan Marwah yang berada di Mekah. Namun demikian, riwayat ini menjelaskan tentang sebab turunnya Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan sebagai penjelas baginya. Setelah mengetahui asbabun nuzul, mari kita masuk ke pembahasan makna global dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 189 sampai dengan 191. Ya. Secara umum, makna dari Quran Surat Ali Imran ayat 189 yakni Allah memberitahukan bahwa segala kekuasaan yang ada di langit dan bumi beserta istrinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia pasti akan membuktikan ancamannya terhadap orang-orang Yahudi atau ahli kitab berupa azab di dunia dan azab di akhirat. Kerajaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kekuasaan yang terbatas dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu ciptaannya. Ini mewajibkan manusia agar merasa takut dan taat kepadanya dan berharap atas kasih sayangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia lalai dan tidak mengerti akan hal ini. Makna lain pun dijabarkan bahwa orang-orang beriman tidak perlu merasa sedih dan lemah. Ungkapkan kebenaran dan jangan pernah menyembunyikannya. Jangan pernah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Makanya kalau qori itu harus dibayar dengan mahal gitu kan. Karena ini sudah penjelasannya, jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nggak kita bercanda itu mah. Serta jangan berbangga diri sebab Allah yang akan menjamin dari segala yang membuatmu susah dan Dia yang akan mencukupimu. Lalu kandungan surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 secara eksplisit menjelaskan tentang perintah Allah kepada Rasulnya dan hamba-hambanya untuk memikirkan tentang langit dan bumi serta kejadian-kejadiannya berupa fenomena-fenomena alam yang memang sudah sering kita rasakan seperti gempa bumi, wabah yang sedang menyebar seperti sekarang ini, wabah virus corona. Itu sebuah hal yang memang harus kita tafakuri gitu. Harus kita pikirkan apa maksud dari Allah menurunkan wabah ini. Apa makna tersiratnya gitu kan. Ya salah satunya membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah dalam kesendirian. Dalam berkeluarga. Lebih mengeratkan lagi tali silaturahmi dengan keluarga tersendiri. Seperti itu. Lalu dalam ayat 191 diterangkan bahwa karakteristik ulul albab atau orang-orang yang berfikir yaitu selalu melakukan aktivitas zikir dan fikir sebagai metode memahami alam baik yang gaib maupun yang nyata. Dalam posisi duduk, terbaring maupun berdiri, mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala atas alam raya, apa yang ada di langit dan di bumi merupakan kepunyaan Allah. Allah Maha Kaya, Maha Perkasa atas segala sesuatu. Pada ayat ini Allah menguraikan sekelumit dari penciptaannya serta memerintahkan agar memikirkannya. Seperti tadi saya katakan, agar kita tafakkur, tadabbur dengan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita. Karena setiap segala sesuatu yang kita alami itu semua pasti ada hikmahnya. Ya, setelah mengetahui makna global dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 189 sampai dengan ayat 191, di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang penafsiran salah satu mufassir mungkin ya, salah satu penafsiran dari tafsir Al-Misbah. Ya, untuk tafsir Al-Misbah ayat 189 dijabarkan bahwa ayat ini
bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni Ali Imran ayat 188, yang merupakan uraian tentang pengkhianatan dari ahli kitab dalam bidang hukum dan informasi agama, di mana penjelasannya mengenai sekelompok dari ahli kitab yang tidak sekadar melakukan keburukan dan kebejatan moral secara sembunyi-sembunyi, namun bergembira, angkuh dan membanggakannya, serta menanti pujian atas perbuatan yang mereka lakukan. Maka atas perbuatan mereka akan mendapatkan balasan berupa siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu melaksanakan ancamannya sebagaimana firman-Nya, "Walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir." Milik Allah kerajaan yang ada di bumi dan langit dan bumi. Dia yang menciptakan, memiliki dan mengaturnya serta mengetahui seluruh rincian yang terjadi pada keduanya. Dan Allah juga Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan yang sangat terbatas, maka sudah pasti orang-orang tersebut akan menerima azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk ayat 189. Lalu untuk tafsir Al-Misbah ayat 190, menurut Quraisy Shihab, ayat ini mengandung manusia untuk berpikir. Mengandung maksud agar manusia untuk berpikir. Jadi mengajak manusia untuk selalu berpikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah Allah ciptakan. Bahwasanya semua yang Allah ciptakan itu tidaklah sia-sia. Sudah pasti ada makna tersirat yang harus kita pikirkan, yang harus kita syukuri dan juga harus kita ingat bahwa itu merupakan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah yang harus kita tadaburi atau kita pikirkan? Yaitu fenomena-fenomena yang Allah turunkan seperti hujan bergantian siang dan malam, langit dan bumi, dan lain-lain sebagainya. Hingga kita termasuk orang-orang yang memiliki karakter ulil albab, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni. Kemudian untuk tafsir Al-Misbah ayat 191 menjelaskan bahwa dalam kitab tafsir Quraisy Shihab, ayat ini menjelaskan sebagian dari ciri-ciri yang dinamai ulul albab yang tadi saya sebutkan di ayat 190. Mereka adalah orang yang baik, laki-laki ataupun perempuan, yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan dan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi apapun, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan berbaring. Mereka selalu senantiasa menjadikan Allah sebagai objek zikir mereka sehingga hati mereka tentram, sebagaimana dalam firman-Nya bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan tentram. Itu sedikit mungkin dari penafsiran Quran surat Al-Imran ayat 189 sampai dengan 191. Itu merupakan tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah, pembahasan demi pembahasan telah kita lewati. Saya izin sedikit menyimpulkan tentang apa yang sudah sampaikan berdasarkan pembahasan yang sudah kita bahas. Quran surat Ali Imran ini ayat 189 sampai dengan 191 merupakan ayat-ayat yang memiliki nilai-nilai ketauhidan, keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa segala kekuasaan yang ada di langit dan bumi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk merenungi dan memikirkan apa-apa yang telah Allah ciptakan, agar mereka meyakini dan menyadari bahwa Allah menjadikan itu semua tidaklah sia-sia dan menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berbagai kekuasaan yang Allah tunjukkan kepada manusia. Lalu konsep ulul albab dalam Quran surat Ali Imran ini dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari kita semuanya.
bahwasanya setiap potensi akal yang dikerahkan untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan sejatinya adalah upaya untuk lebih mengenal lagi zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mari kita sama-sama gunakan segala fasilitas yang telah Allah berikan, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah virus corona ini segera berakhir dan juga kita bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Mohon maaf sekali lagi. Fastabiqul khairat lillahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.